Teman-teman mungkin pernah mengalami laptop lemot, kemudian cepat panas, bahkan tiba-tiba mati sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kipas pendingin laptop yang tidak berfungsi maksimal karena kotor atau sudah aus, atau mungkin thermal paste laptop kering sehingga heatsink tidak berfungsi dengan maksimal. Pertama, kita lepas baterai laptop untuk menghindari kontak listrik. Kemudian kita lepas bagian bawah dari laptop yang terdiri dari dua baut. Kita lepas perlahan dengan obeng yang ukurannya sekitar M2 kali 8 kode dari bautnya. Sudah terlepas, kita lepas penutupnya, casingnya kita lepas. Kemudian tindakan pertama, kita melepas HDD-nya yang terdiri dari 4 baut, sebagai pengunci HDD. Kita lepas, ini ukuran bautnya sesuai yang tertera di samping baut pada HDD. Baut pertama lepas, kemudian kita pindah ke baut berikutnya. Ini ada plastik sebagai tempat kita untuk menarik HDD, tarik, kemudian sampai terlepas. Kemudian ini ada komponen kecil sebagai pengait yang harus kita lepaskan yang kedua. Di sini ada satu baut, kemudian sesudah soket komponennya terlepas dari soket, kita lepas ada dua kabel warna putih dan warna hitam. Ini cara melepasnya dengan menarik dua kabel dari komponen itu. Kemudian kita lepas baut yang berada di bagian depan, jumlahnya sekitar 6 baut yang bagian atas. Kemudian kita bergeser untuk melepas baut di bagian bawahnya. Kita mulai dari baut yang berada di bawah hard drive HDD. Ini ada beberapa baut yang harus kita lepaskan.
Sesudah semua baut di bagian belakang lepas, kita balik laptop, kemudian kita buka. Sesudah laptop terbuka, di sini kebetulan laptop keyfatnya sudah terlepas karena tidak sempat saya syuting. Ini ada 4 pengunci. Ada 4 pengunci di bagian atas. Kemudian ada beberapa baut, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 baut. Kita mulai buka baut dari baut yang mengunci CD-ROM. Kemudian kita dorong CD-ROM-nya untuk melepas CD-ROM dari laptop. Hanya 1 baut pengunci. Sesudah terbuka, kita lepas baut berikutnya. Ini soket mouse, kita cungkil ke atas untuk membuka. Kemudian ada warna biru, itu plastik untuk melepas soket, untuk mempermudah melepas soket. Kemudian kita lepas soket untuk power dengan mencungkil ke atas. Kita tarik yang berwarna biru untuk melepas. Sesudah semua soket terlepas dan baut-baut terlepas, kemudian kita melepas rekatan casing dengan menggunakan kartu seperti kartu-kartu KTP, terus ATM atau kartu-kartu lain yang keras, yang tipis untuk melepaskan casingnya. Casing permukaan terlepas, teman-teman bisa melihat penampakan dari motherboardnya, kotor banget, banyak tumpukan debu-debu yang menutupi komponen-komponen yang ada pada motherboard, sehingga mempengaruhi daya kerja dari motherboard. Kita bersihkan casing bagian permukaan dengan kuas. Di sini kita menggunakan kuas yang usahakan menggunakan kuas yang lembut, yang tidak mempengaruhi atau membuat komponen yang ada di laptop tergores atau bahkan rusak. Selanjutnya kita lepas baut pada motherboard. Di sini ada beberapa baut yang mengunci motherboard yang kita harus lepaskan satu persatu untuk membuka, mengecek kondisi yang ada di balik motherboard. Kita mulai dari baut yang pertama. Kita lepas bautnya satu persatu.
Kemudian kita lepas soket dengan cara mendorong ke atas, kemudian kita tarik ke belakang sampai terlepas. Kemudian kita lepaskan soket kabel yang ke display dengan cara mendorong ke atas. Ini soketnya berbeda, tidak soket yang dibuka dengan didorong ke atas, tetapi soketnya didorong ke belakang dengan membukanya dengan cara didorong ke belakang. Selanjutnya kita angkat motherboard dan kita balik. Ini terlihat casing bagian bawah dari motherboard, debunya menumpuk bahkan pada heatsink, sampai ada sarang laba-laba pada heatsink. Rata-rata semua komponen yang berada di bagian bawah tertutup dengan debu. Ini yang mengakibatkan lemot pada laptop, bahkan kemungkinan bisa mengakibatkan overheating. Kita buka heatsink. Di sini ada beberapa baut yang mengunci heatsink. Kita buka dari baut pertama. Teman-teman perlu tahu juga, heatsink ini berfungsi sebagai penghantar panas pada prosesor dari kipas laptop menuju ke heatsink. Di bagian bawah dari heatsink ini, di permukaan prosesor, di situ terdapat paste, thermal paste. Sesudah semua baut terlepas, kemudian kita lepaskan soket power dari kipas laptop. Kemudian kita angkat heatsink. Di sini kita lihat penampakan dari thermal pastenya sudah dingin. Ini yang mengakibatkan laptop sering mengalami overheating, panas kemudian lemot. Kita buka penutup dari kipas. Di sini saringan yang penghubung ke heatsink hampir tertutup penuh dengan debu yang banyak sekali. Ini salah satu akibat dari tidak sering dilaksanakan pembersihan rutin pada kipas atau bagian dari pendingin di dalam laptop. Ini adalah thermal paste. Ini terlihat thermal pastenya sudah kering. Kita bersihkan bekas-bekas dari thermal paste. Kita bisa menggunakan tisu untuk membersihkannya. Kita gosok sampai bersih. Disarankan untuk melaksanakan pergantian thermal paste. Kalau normalnya itu 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun kita harus sudah mengganti thermal paste untuk perawatan. Fungsi dari thermal paste itu adalah untuk mempercepat proses penghantaran panas dari prosesor ke heatsink untuk mencegah terjadinya panas yang berlebihan atau terjadinya overheating. Kita gosok-gosok dengan tisu semua bekas yang menempel di komponen yang melindungi, yang menghubungkan antara thermal paste, yang menghubungkan antara heatsink dengan prosesor. Kemudian kalau sudah bersih,
Kemudian kita pasang kipas, kita tutup kembali. Pastikan pada saat tutup sampai berbunyi klik. Sesudah thermal paste lama kita bersihkan, selanjutnya kita akan mengganti dengan thermal paste baru. Di sini kita menggunakan merek Cryonaut. Cryonaut ini memiliki 3 saudara, yaitu Hydronaut dan Aeronaut. Yang membedakan adalah suhu kerja. Suhu kerja dari Cryonaut ini berkisar min 250 derajat Celcius hingga plus 350 derajat Celcius. Kita pasangkan sedikit saja di permukaan dari prosesor. Kemudian kita ratakan, kita pasangkan tidak usah terlalu banyak. Usahakan pada saat pemasangan thermal paste merek apapun, yang penting thermal paste itu tidak menghantarkan listrik atau tingkat konduktivitas terhadap listrik itu tidak ada, untuk menghindari terjadinya konsleting pada komponen dari laptop kita. Sesudah kita pasangkan thermal paste, kemudian kita pasangkan heatsink di atas permukaan dari prosesor. Kita kunci kembali heatsink dengan baut yang sudah kita lepas tadi. Yang perlu kita perhatikan pada saat pemasangan heatsink ini, di sini ada 7 baut dan 1 soket power kipas. Usahakan untuk memasang semua baut dengan benar. Sesudah terpasang, kemudian kita pasangkan soket pada tempatnya seperti semula. Sesudah semua komponen terpasang, kembali kita pasang motherboard di casing laptop. Tempatkan seperti semula. Kemudian kita pasang baut penguncinya. Dan perlu saya ingatkan bahwa pada saat memasang semua komponen yang ada soketnya, pada soket, semua komponen pada soket,